حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah yang semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini meskipun sejak sore tadi hujan, gerimis, alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama ke masjid. Masih semangat untuk beribadah bersama di masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan semangat kita tadi itu termasuk bagian dari ibadah yang ditulis sebagai amal yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita sejenak membahas satu tema, perhiasan bagi penuntut ilmu. Jadi perhiasan penuntut ilmu. Sebelum kita membahas tentang itu, sejenak mungkin perlu disinggung tentang ilmu. Yang kita kaitkan dengan agama kita, Islam ini. Ada banyak ta'rif atau definisi tentang ilmu yang sifatnya adalah ta'rif resmi, deskripsi tentang ilmu. Salah satunya adalah yang biasa digunakan oleh para ahli usul. Misalnya Imam Syaukani di dalam Irsyadul Fuhul, beliau menulis atau mencantumkan ta'rif ilmu itu. Apakah itu sifatun yang kasyifu bihal matlub inkisyafan ta'aman? Itu ilmu. Ilmu adalah sifat yang mana dengan sifat itu tersingkaplah apa yang kita kehendaki dengan tersingkap yang sempurna. Itu ilmu. Artinya ketika kita ilmu, ketika kita mengetahui sesuatu, artinya kita mengetahui secara sempurna. Maka ketika dikatakan bahwa tauhid itu ilmu, kita bisa memastikan ada tasdik yang jazim, tasdikul jazim, bahwa la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang layak dan patut dan boleh disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah illahu, kecuali Allah. Demikian juga wal malaikah, para malaikat juga bersaksi seperti itu. Allah juga menyebutkan yang punya pengetahuan kesaksian seperti itu adalah ulul ilmi, orang yang berilmu. Siapa mereka? Di antaranya para anbiya. Karena itu sebenarnya Islam itu adalah agama yang berbasis pada ilmu. Semua aspek dari agama kita wajib dibasisi oleh ilmu. Sehingga dikatakan al-ilmu qabla al-amal. Ilmu harus dipunyai sebelum beramal. Maka Rasulullah SAW menyampaikan talabul ilmi faridah. Konsekuensinya mencari ilmu itu wajib. Lalu ma'asyiral muslimin, ilmu itu begitu luas cakupannya. Ketika disebut talabul ilmi faridah, ilmu, mencari ilmu itu wajib, maka yang bagaimana yang harus kita cari? Maka para ulama kemudian membreakdown ilmu-ilmu itu. Ada yang bagi ilmu menjadi ulumud diniyah dan ulumud dunyawiyah. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama. Kita mengenal ada ilmu usuluddin yang membahas pokok-pokok ajaran agama kita. Ada ilmu fikih yang membahas hukum-hukum. Ada ilmu tauhid, ada ilmu akhlak dan sebagainya. Di samping itu ada ilmu-ilmu pendukung, misalnya ilmu tafsir, ulumul Quran,
ulumul hadis, usul fikih dan sebagainya. Itu adalah ilmu-ilmu yang sifatnya adalah mendukung, mensupport. Yang kedua ada ilmu yang disebut ulumud duniyawiyah, rumpun ilmu duniawiyah. Ilmu yang diketahui oleh manusia digunakan untuk memecahkan persoalan kehidupan di dunia yang bersumber dari hasil riset manusia, itu disebut sebagai ilmu duniawiyah. Ada ilmu kedokteran, ada ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu farmasi dan sebagainya. Lalu ma'asyiral muslimin, para ulama juga kemudian membagi ilmu dengan hierarkinya. Ada ilmu yang disebut ilmu wajib ain, yang wajib diketahui oleh setiap orang, dan ilmu wajib kifayah. Kapan ilmu itu dikatakan wajib ain? Kata Imam Ghazali, ilmu wajib ain itu menjadi wajib ain ketika orang akan melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan tanpa ilmu itu. Maka seorang yang akan menjalankan sholat wajib ain hukumnya belajar ilmu tentang sholat, ilmu tentang bersuci. Wajib ain dia tahu caranya wudhu yang benar bagaimana sebelum melakukan sholat. Ketika orang mau berangkat haji, wajiblah dia belajar manasik. Maka menjadi wajib ain sebelum dia akan berangkat haji, maka tidak wajib ain hukumnya belajar manasik. Tapi begitu dia sudah ditetapkan akan berangkat haji, wajiblah bagi dia untuk belajar manasik. Itulah ma'asyiral muslimin ketika kita lihat ilmu dari aspek hierarkisnya. Kemudian ada ilmu yang disebut wajib kifayah. Ilmu wajib kifayah ada yang masuk di dalam rumpun ulumud diniyah. Ada yang masuk rumpun ulumud dunyawiyah. Misalnya orang belajar istinbat hukum harus ada di dalam satu masyarakat orang yang mampu beristinbat sehingga bisa menjelaskan tentang persoalan-persoalan hukum ketika ada orang yang bertanya kepada mereka tentang fatwa sesuatu. Kemudian ilmu kedokteran harus ada di dalam satu masyarakat, sebab ketika tidak ada orang yang mampu tentang ilmu itu menjadi masyaqqat lah. Maka menjadi wajib kifayah hukumnya belajar ilmu kedokteran. Jadi begitu para jamaah. Lalu ketika ilmu-ilmu itu menjadi wajib, maka Rasul menyampaikan thalabul ilmi faridah. Ketika thalabul ilmi faridah, maka kemudian perlulah seorang pencari ilmu membekali diri dengan perilaku yang kita kenal dengan adab seorang pencari ilmu. Yang pertama, seorang pencari ilmu itu harus menghiasi diri dengan niat yang benar, niat yang ikhlas. Jadi kalau orang mencari ilmu dengan niat yang keliru bermasalah. Sebab kata Nabi, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'tan. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka tidak bertambah dari sisi Allah kecuali jauhnya. Berarti ketika kita mencari ilmu, kita harus berangkat. Ilmu itu menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan hidayah Allah. Ilmu apapun itu. Ketika kita belajar ilmu anatomi, kita akan temukan di sana rahasia. Maka kemudian kita akan sampaikan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sehingga Allah menyampaikan contoh kepada kita, Allah memberikan contoh. Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti nyamuk. Kenapa? Ketika kita bicara nyamuk, kita akan cermati nyamuk itu. Lahirlah ilmu tentang anatomi nyamuk. Lalu simpulannya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia, hatta itu nyamuk. Ketika kita mencari ilmu apapun, kita harus berangkat dari niat untuk mendapatkan hidayah Allah. Lebih-lebih kemudian ilmu agama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, bekal yang harus kita bangun setelah kita berniat yang benar ketika mencari ilmu apa saja, maka carilah ilmu kepada sumber yang otoritatif. Sumber yang otoritatif itu dua hal. Yang pertama punya kompetensi, yang kedua punya integritas. Lebih-lebih ilmu itu berkaitan dengan persoalan agama. Sehingga Ibnu Sirin berpesan kepada kita, inna hadzal ilma dinun, fangduru amman ta'khuduna dinakum, kata Ibnu Sirin.
Sesungguhnya ilmu tentang agama itu adalah agama itu sendiri. Maka fangzuru amman ta'khuduna dinakum, melihatlah dari mana kalian dapat ilmu agama kalian. Sebab ketika kita salah, kita belajar agama bukan bertambah dekat kepada Allah Tanggah jauh. Belajar Al-Quran bukan kemudian menjadi lebih dekat, lebih cinta Al-Quran, tapi kemudian mengkritisi Al-Quran, meragukan otentisitas Al-Quran. Ini yang terjadi. Ada orang yang belajar Al-Quran justru menjadi liberal. Belajar hadis kemudian bukan menjadi dekat, tetapi kemudian menjadi ragu pada otentisitas hadis. Kemudian mengatakan bahwa hadis itu bikinan-bikinan ulama abad 2 Hijrah. Itu yang dilakukan oleh para orientalis. Ini karena salah. Pertama salah niat, kemudian salah di dalam mengambil sumber ilmu. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ada satu syair yang biasa dibaca berkaitan dengan bekal yang harus dimiliki oleh seorang pencari ilmu. Syair yang dimuat oleh yang digubah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi syair yang hampir sama maknanya digubah juga oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang dimuat di dalam diwan beliau. Kata Ali bin Abi Thalib, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menggunakan redaksi, akhi lan tanalul illa bisittatin. Wahai sahabat-sahabatku, tidak akan memperoleh seorang pencari ilmu kecuali 6 hal. Apakah 6 itu? Wahia, yang pertama adalah dzakaun. Seorang pencari ilmu harus membekali diri dengan kecerdasan. Tentu masing-masing ilmu membutuhkan kecerdasan yang berbeda, sehingga ketika kita mau tes masuk perguruan tinggi ada tesnya. Yang kedua adalah wakhirshin. Seorang pencari ilmu harus punya sifat khirs, sifat semangat, kuat, motivasi, bahkan dikatakan berusaha keras untuk mendapatkannya. Kemudian wastibarin, Imam Syafi'i menggunakan bahasa wajtihadin, sabar. Ilmu membutuhkan kesabaran untuk mendapatkan, membutuhkan jihad, usaha keras. Kemudian wabulghah, butuh modal untuk belajar ilmu. Sehingga dikatakan oleh para ulama dulu belajar hadis itu menyebabkan orang bangkrut. Kenapa para ahli hadis kita ini keliling kemana-mana untuk mencari guru-guru hadis? Para mencari para sumber-sumber rawi, mereka harus keluarkan biaya modal yang banyak untuk datang ke berbagai kota. Kemudian irsyadu ustadzin. Ilmu membutuhkan seorang guru. Ketika kita bicara guru, tadi kriteria yang disampaikan oleh Ibnu Sirin, carilah guru yang otoritatif, yang punya kredibilitas dan integritas. Sehingga dikatakan di dalam Islam, orang yang punya integritas terkait dengan ilmu adalah para ulama. Yang integritasnya disebutkan oleh Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Kemudian terakhir, tulu zaman, belajar membutuhkan waktu, maka tidak mungkin kita ingin mendapatkan ilmu lalu instan. Apalagi kemudian mencari secara instan yang menyebabkan kita tidak mendapatkan sumber yang benar. Yang justru dengan ilmu menyebabkan kita menjadi tidak tahu. Na'udzubillah. Itulah ma'asyiral muslimin mungkin yang bisa sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita, perhiasan bagi kita ketika kita menjadi orang yang mencari ilmu. Sementara mencari ilmu itu kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Dicarilah ilmu mulai dari kita lahir sampai kita mati. Kapanpun kita semua adalah para pencari ilmu. Dengan bekal-bekal itu mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bisa mengantarkan kita pada hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah masalah muslimin, mohon maaf bila di dalam hal ini ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.